Bab 208, Kamar Gelap 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ciel Leonhard memelototi sudut ruang latihan dengan mata kusam. Di sana berdiri pembantu uskup Christina, yang tiba beberapa hari yang lalu sebagai tamu keluarga Leonhard. Sejak kompetisi melawan Ksatria Naga Putih, Ksatria Singa Hitam dipenuhi dengan motivasi dan latihan hampir setiap hari. Saat sparring, adalah hal biasa untuk menahan keterampilan seseorang dengan mempertimbangkan lawan, sehingga mereka tidak terluka. Sementara metode ini bekerja untuk mengurangi cedera, itu tidak melayani tujuan sebenarnya dari spar, untuk meningkatkan keterampilan dan teknik seseorang. Karena itu, para ksatria singa hitam mengadakan pertempuran pura-pura sambil membiarkan para ksatria nyaris tidak melewati lawan mereka dengan senjata mereka. Akibatnya, beberapa ksatria terluka setiap hari. Meskipun sebagian besar ksatria berhasil menghindari cedera fatal karena keterampilan mereka yang luar biasa, sangat umum bagi pedang untuk meninggalkan goresan ringan di kulit. Secara alami, keluarga Leonhard memiliki berbagai metode pengobatan yang sesuai dengan nama keluarga mereka. Bahkan tanpa pendeta berpangkat tinggi, mereka memiliki banyak jenis ramuan yang mereka berikan kepada para ksatria mereka, dan staf medis yang berkualifikasi akademis dengan banyak pengalaman selalu siap untuk merawat siapapun. Selain itu, keluarga Leonhard memastikan untuk selalu memberikan donasi dalam jumlah besar ke kuil di ibu kota jika terjadi keadaan darurat. Itu memastikan bahwa seorang pendeta berpangkat tinggi selalu dapat dimobilisasi jika terjadi kecelakaan yang membutuhkan sihir ilahi. Sebenarnya, luka kecil tidak memerlukan dokter, pendeta, atau ramuan apapun. Mereka yang tergabung dalam Knights of Black Lion sama tangguhnya dengan mereka yang kuat. Mereka akan pulih dari sebagian besar luka kecuali organ mereka hancur atau tulang mereka patah. Para ksatria itu sendiri mengetahui hal ini, jadi mereka tidak peduli dengan luka ringan di permukaan. Meski begitu, ksatria yang sama berbaris di depan Christina dengan luka yang sangat kecil. Bukan karena Ciel gagal memahami alur pemikiran mereka. Bukan seolah-olah tabib itu adalah seorang pendeta biasa. Dia adalah satu-satunya kandidat suci di Kekaisaran Suci Yuras. Jika hanya ada satu kandidat, tidak bisakah mereka memanggilnya saintes saja? Apapun masalahnya, dia bukanlah seorang pendeta biasa, dan meskipun tidak ada ksatria Leonhard yang merupakan orang percaya yang taat yang dibaptis dalam agama cahaya, bukan berarti mereka skeptis yang meragukan keberadaan Dewa Cahaya. Tidak dapat disangkal bahwa Dewa Cahaya adalah eksistensi yang memberi orang percaya kekuatan untuk menciptakan keajaiban dan dipuja oleh banyak orang. Oleh karena itu, wajar jika para ksatria ingin secara pribadi mengalami keajaiban kandidat orang suci setidaknya sekali. Aku tidak menyukainya, gerutu Ciel. Aku juga tidak, Mer menyetujui. Dia dengan sungguh-sungguh menjilat permen lollipop yang dia peroleh dari kamar Ancila tadi, tapi tatapan tajamnya tidak pernah lepas dari Christina. Jadi apa sebenarnya yang tidak mereka sukai? Di satu sisi, Mer mengetahui kebenaran tentang Christina, jadi dia tahu itu tidak bisa dihindari, sedangkan di sisi lain, Ciel tidak mengetahui kebenaran tentang Christina. Jadi dia tidak menyadari bahwa senyum Christina yang terlihat tak tergoyahkan hanyalah topeng dan semua kepura-puraannya adalah hasil dari masa lalu yang menyedihkan. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Eugene di Kerajaan Suci beberapa hari terakhir, dia juga tidak tahu apa-apa tentang sumber cahaya atau bahwa di dalam Christina Rogeris bersemayam jiwa Anise yang setia dari 300 tahun yang lalu. Tapi ada satu hal yang dia tahu. Eugene berangkat ke Yuras segera setelah menerima surat. Dan meskipun dia tidak tahu persis apa yang telah dia lakukan di sana, kebetulan festival paling spektakuler dan megah yang merayakan kelahiran Anise yang setia tumpang tindih dengan hari-hari ketidakhadirannya. Juga, Eugene telah kembali dengan uskup pembantu Christina segera setelah festival berakhir. Dan apa alasan yang dia berikan? Untuk menyembuhkan penyakit tak tersembuhkan yang diderita para elf. Ciel menyukai peri hutan, dan dia merasa sangat kasihan pada mereka yang kehabisan waktu karena penyakit iblis. Oleh karena itu, cukup meyakinkan bahwa Christian Rogeris, uskup pembantu Alarte dan satu-satunya kandidat orang suci, tinggal di rumah utama keluarga Leonhard untuk merawat para elf. Namun, sesuatu tentang dirinya tidak menarik bagi Ciel. Dia memperhatikan bahwa Christina menghabiskan hari-harinya merawat para ksatria ketika mereka telah menyelesaikan pelatihan mereka, lalu langsung menuju ke hutan saat matahari terbenam. Apakah itu benar-benar untuk merawat para elf? Memang terlihat seperti itu, tapi, anehnya, Ciel melihat Christina menghabiskan lebih banyak waktu dengan Eugene daripada dengan para elf. Bukannya keduanya melakukan sesuatu yang istimewa bersama. Dari waktu dia menyelinap, mengamati dua orang itu, Ciel memperhatikan bahwa ketika Eugene sedang bermeditasi di tengah hutan, Christina akan duduk beberapa langkah darinya dan menatap Eugene dengan senyum tipis. Itu saja. Bahkan ketika Eugene selesai bermeditasi dan mulai melatih tubuhnya, Christina akan melihat dari kejauhan sehingga dia tidak akan mengganggu latihannya, namun tetap dengan senyum tipis yang sama. Ciel memelototi Christina di kejauhan dengan mata menyipit. Christina tersenyum tipis saat dia memperlakukan para ksatria dengan sihir ilahi. Namun, senyumnya berbeda dari yang tersungging di bibirnya saat dia bersama Eugene di hutan. Senyum Christina benar-benar berbeda dari ketika dia bertemu dengan Eugene sebelumnya di lorong mansion, ketika dia menyapanya, berkata, "Tuan Eugene, apakah Anda memiliki rencana khusus untuk hari ini?" Dan ketika dia bertanya, "Tuan Eugene, mengapa kita tidak makan bersama hari ini?"
Senyumnya saat ini juga berbeda dengan saat dia bertanya, Tuan Eugene, bagaimana tidurmu? Apa yang akan kamu lakukan untuk sarapan? Ah, di meja keluarga dengan anggota keluarga Leonhardt lainnya. Maka saya kira saya harus duduk di meja yang berbeda. Silakan makan dengan saya lain kali. Nyonya Ciel, Dezra memanggil saat kembali dari pelatihan di hutan, melihat punggung Ciel dan Mer. Keduanya sepertinya tidak pernah rukun, jadi apa yang mereka lakukan bersembunyi di balik pilar bersama? Apa sih yang menyebabkan percikan api di mata mereka? Dezra mendekati Ciel karena penasaran. Oi, Dezra, jangan lakukan itu. Pergi saja, suara itu milik Qian. Dia telah memanggil dari jendela lantai 3 mansion sepelan mungkin. Dia telah melihat ke bawah ke aula bor sambil membungkuk di belakang jendela. Namun, dia gagal menyimpangkan Dezra dari jalannya. Tapi itu bukan karena dia tidak mendengar suaranya. Sebaliknya, dia telah mendengarnya tetapi tidak mengerti mengapa dia harus berhenti berjalan. Dia mendekati keduanya karena penasaran, jadi apa yang salah dengan itu? Nyonya Ciel, apa yang kamu lakukan di sana? Apakah Anda memata-matai uskup pembantu Christina? Kata Dezra. Wajah Qian menjadi lebih putih ketika dia mendengar pertanyaan itu. Dia dengan cepat menutup jendela dan bahkan menarik tirai, kehilangan semua keberanian untuk terus menonton. Kamu babi bodoh. Maka dimulailah kutukan Ciel. 4 orang duduk di kantor kepala keluarga yang luas, Gillette Leonhardt, Gion Leonhardt, Charmaine Leonhardt, dan Eugene Leonhardt. Dari 3 orang yang duduk di seberang Eugene, Gion tampak paling terkejut. Butuh beberapa waktu baginya untuk menyadari bahwa rahangnya praktis menyentuh lantai saat dia menatap dengan takjub, dan ketika dia menyadarinya, dia segera menutup mulutnya. Dia kemudian mengambil waktu sejenak untuk mencerna apa yang baru saja dia dengar. Bukan karena dia gagal memahami kata-kata literal, tetapi sulit baginya untuk memahami sepenuhnya. Hahaha, jadi Gion malah memilih untuk tertawa. Dia tertawa singkat, lalu mengangkat bahu sambil mendesah. Ini membuatku terlihat payah, kata Gion. Ia terlahir sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak laki-laki tertua telah mengasuh adik laki-lakinya sejak kecil, dan dia terlahir dengan karakter dan sifat yang sesuai dengan anak laki-laki tertua. Kakak keduanya hangat dan murah hati. Dia tidak memiliki ambisi untuk bersaing dengan kakak laki-lakinya maupun karakteristik yang membuatnya memenuhi syarat untuk melakukannya. Adik bungsu, Gion, lahir dengan semua kelebihan dan kekurangan semua saudara laki-lakinya. Dia diberkahi dengan bakat yang cukup untuk bersaing dengan kakak laki-laki tertuanya, dan dia adalah orang yang tidak bercela. Secara bersamaan, dia rendah hati dan murah hati. Singkatnya, dia adalah seorang jenius. Sama seperti Gillette, Gion dipuji sebagai seorang jenius sejak dia masih kecil, meski dia tidak pernah bertindak sombong. Apalagi, setelah kehilangan haknya sebagai kepala keluarga, dia diberi kesempatan untuk hidup bebas. Jadi dia menggunakan pedangnya sesuai keinginannya, berkeliaran di berbagai negara. Dia pertama kali mengayunkan pedang pada usia 7 tahun, dan setelah berlatih selama 30 tahun, dia hampir tidak berhasil mencapai bintang ke-6 Formula Api Putih. Itu serupa untuk Gillette dan Charmaine juga. Keduanya telah mendedikasikan sebagian besar hidup mereka untuk pedang. Saat kau tiba-tiba memanggilku, aku berasumsi itu untuk merayakan aku menjadi kapten divisi kelima, kata Gion. Itu pasti sesuatu yang harus dirayakan, Gion, tapi itu hanya masalah biasa. Itu juga bukan kejutan, jawab Charmaine dengan cerutu kering di mulutnya. Cerutu tebal tergantung dengan sudut yang sangat indah di bibir Charmaine, tidak terlalu miring atau menonjol. Nah, ini benar-benar prestasi yang luar biasa, pikir Eugene. Gillette menimpali, namun, sungguh mengejutkan bahwa dia berhasil mencapai bintang ke-6 Formula Api Putih pada usia 20 tahun. Katamu 20, kata Gion sambil menggelengkan kepalanya dengan ekspresi terperangah. Eugene baru berlatih di Formula Api Putih selama 7 tahun. Bahkan sekarang, dia masih mengingat kejadian itu sejelas siang hari. Setelah upacara kelanjutan garis darah, ketika Eugene diadopsi ke dalam keluarga utama, Gion telah membimbing Eugene ke Leyland jauh di dalam hutan. Eugene pertama kali beresonansi dengan mana di sana dan dipandu dalam Formula Api Putih. Siapa yang bisa mempercayainya? Usia 13 tahun sudah agak terlambat untuk belajar mengendalikan mana. Meskipun mana Leyland sangat padat, Eugene segera merasakan mana saat duduk dan berhasil memanipulasinya. Kemudian, begitu dia diajari Formula Api Putih oleh Gion, dia berhasil menggunakannya tanpa bantuan apapun. Saya pikir semua orang sangat menyadari bahwa dia adalah seorang jenius yang mengerikan, dengus Charmaine sambil meletakkan cerutunya. Dia dan Gillette telah diberitahu tentang pencapaian Eugene beberapa hari yang lalu. Dia cukup terkejut saat itu, jadi dia bisa mempertahankan ketenangannya sekarang. Tentu saja, tapi masih sulit dipercaya, jawab Gion sebelum berdeham. Saat ini, hanya ada 3 orang di keluarga Leonhardt yang berhasil mencapai bintang ke-6 Formula Api Putih, kepala keluarga, Gillette, kapten divisi kelima Ksatria Singa Hitam, Gion, dan Eugene. Charmaine adalah satu-satunya yang menembus langit-langit dan mencapai bintang ke-7. Masuk ke bintang ke-6 Formula Api Putih adalah prestasi yang sangat sulit. Bahkan Klein, adik laki-laki dan penatua keluarga Charmaine, terjebak di bintang 5. Apakah kamu sudah menjelaskan perubahan yang terjadi setelah mencapai bintang ke-6? Konten iklan. Ya, jawab Gillette dengan suara tenang sebelum mengangkat kepalanya. Fuosh.
Api putih menyelimuti tubuh Gillette. Dia mengoperasikan formula api putih dan mengarahkan api dengan ujung jarinya. Namun, tampilan nyala api sedikit berbeda dari yang biasa terlihat dengan rumus api putih. Ujung api yang berkelap-kelip itu tajam seperti penusuk, tapi juga melebar seperti pisau melengkung. Formula api putih mengalami perubahan luar biasa setelah bintang ke-6. Seperti yang diduga Eugene, formula api putih disinkronkan dengan banyak pengalaman dan pertempuran seseorang. Tidak, lebih tepatnya, formula api putih berasimilasi dengan penggunanya sendiri. Formula api putih Gillette memunculkan tampilan banyak bilah yang mengelilingi tubuhnya daripada api yang sebenarnya. Meskipun api diciptakan dari mana yang disempurnakan hingga batasnya, segera setelah Gillette menginginkannya, api yang tajam akan segera berubah menjadi bilah api putih. Ini sepenuhnya apiku sendiri, gumam Gillette dengan seringai pahit. Kalau dipikir-pikir, Eugene tidak pernah diajari sesuatu yang istimewa atau megah oleh Gillette. Hal yang sama berlaku untuk Qian dan Ciel. Meskipun Charmaine selalu mengajak Ciel berkeliling dan mengawasi latihannya, dia tidak pernah mengajarinya keahlian khusus apapun. Satu-satunya hal yang diajarkan para senior kepada anak-anak dalam hal menjadi Lionheart adalah formula api putih. Meskipun anak-anak diajari cara menggunakan senjata, cara bertarung, dan banyak hal lainnya, pelajaran semacam itu juga dapat dipelajari dari luar keluarga Lionheart. Eugene diajari seni rahasia pedang kosong oleh Alcester, seseorang dari luar keluarga. Sayangnya, bagaimanapun, keluarga Lionheart tidak memiliki seni rahasia seperti itu. Mau bagaimana lagi, kata Gion sambil menghela napas sebelum mengaktifkan formula api putihnya sendiri. Nyala apinya memiliki temperamen yang berlawanan dengan Gillette. Jika nyala api Gillette adalah bilah tajam, nyala api Gion terasa seperti gelombang yang mengalir. Nyala api jelas dioptimalkan hanya untuk Gion dan menggabungkan kecenderungan dan kebiasaannya. Sederhananya, mereka semua mengubah sifat mana yang membentuk api mereka. Itu mungkin bagi Eugene untuk meniru api mereka, tetapi bahkan dia tidak dapat meniru kemungkinan yang terkandung dalam api mereka. Dengan demikian, keluarga Lionheart tidak bisa memiliki seni khusus atau teknik seperti pedang kosong. Pedang akan selalu mencerminkan sifat penggunanya. Formula nyala putih meleleh dan mengintegrasikan sifat seseorang ke dalam nyala api. Saat seseorang mencapai bintang ke-6, nyala api mereka akan berubah sesuai dengan itu. Tetapi jika seseorang menyadari kebenaran ini sebelum mereka mencapai bintang ke-6, mereka akan menyadari fakta ini sejak usia muda. Itu tidak bisa dikatakan buruk tanpa syarat, tetapi seseorang mungkin akhirnya bersikeras pada pakaian yang tidak pas dengan tubuhnya sambil mengejar citra palsu tentang diri mereka sendiri, lanjut Charmaine, memukul udara dengan tinjunya yang bersarung tangan. Nyala apinya tidak besar, tetapi mana yang membentuk nyala apinya sangat padat. Jelas bahwa kekuatan yang terkandung di dalam apinya jauh lebih besar daripada yang muncul di permukaan. Itulah mengapa kebenaran disembunyikan. Itu memungkinkan seseorang untuk mengejar seni mereka sendiri sambil tumbuh lebih kuat, tanpa menyadarinya. Eugene diam-diam memperhatikan nyala api ketiga orang itu untuk beberapa saat, lalu mengaktifkan formula api putihnya sendiri. Bintang-bintang di hatinya mulai berputar, dan nyala apinya berkobar dengan ganas. Namun, apinya jauh lebih besar dan lebih terang dari api ketiganya. Pada saat yang sama, ia mengancam akan melahap siapa saja yang berani terlalu dekat dengannya. Seperti yang diharapkan, komentar Gion dengan senyum pahit. Fuosh. Dia memadamkan apinya sendiri sebelum menggelengkan kepalanya. Sekarang aku mengerti kenapa kau memanggilku juga, kakak. Tidak mungkin untuk melihatnya, gumam Charmaine. Eugene juga memadamkan apinya sendiri sambil mendengarkan percakapan mereka. Saya belum benar-benar mendengar semua detailnya, kata Eugene. Dia setengah berharap mereka mengadakan pesta perayaan sekarang setelah dia mencapai bintang ke-6. Tetap saja, setelah mendengar berita dan melihat apinya, Gillette dan Charmaine mengungkapkan ketegangan yang tidak beralasan alih-alih merayakannya. Apakah kamu tahu tentang ruang bawah tanah rumah utama? Tanya Gillette. Ya, ada penyimpanan makanan di ruang bawah tanah, kan? Tempat para pelayan juga ada di sana, dan lebih dalam. Adalah ruang harta karun, jawab Eugene. Bahkan lebih dalam dari itu, tanya Gillette. Sulit bagi Eugene untuk memahami apa yang dia bicarakan. Karena itu, dia tetap diam sambil menatap Gillette. Setelah beberapa saat, Gillette melanjutkan. Di bawah tanah rumah utama, ada sebuah ruangan yang dikenal sebagai kamar gelap. Kamar gelap, tanya Eugene. Seperti Leyland hutan, itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh pendiri agung untuk generasi mendatang. Itu juga salah satu alasan mengapa sambungan langsung harus tetap berada di lokasi yang sama selama 300 tahun, kata Gillette. Sederhananya, seperti ini, Charmaine menyela Gillette dan melanjutkan atas namanya. Eugene hati singa. Ya, jawabnya. Hari ini, kamu harus menghancurkan dunia, katanya. Apa? Untuk dilahirkan kembali. Apakah percakapan ini benar-benar diperlukan? Eugene serius merenungkan. Bukankah Charmaine hanya berbicara pada dirinya sendiri? Tapi sepertinya bukan itu masalahnya, dilihat dari ekspresi serius di wajah Gillette dan Gion. Jadi, saya akan memecahkan cermin, atau telur, tanya Eugene. Apa yang kamu bicarakan? Ini bukan waktunya untuk bercanda, Charmaine menegur Eugene dengan ekspresi muram. Ibu. Alis Eugene langsung berkerut karena kesal. Tidak ada yang perlu dipikirkan dengan keras, kata Charmaine sebelum mengangkat jarinya ke arah Eugene.
Kamu akan memasuki kamar gelap, merenungkan dirimu sendiri, bunuh diri, dan dilahirkan kembali. Apa yang tidak perlu dipikirkan dengan keras? Eugene sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Charmaine.